Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Serangan Israel ke wilayah Iran sejak Jumat pekan lalu telah mengakibatkan lebih dari 200 warga tewas hingga hari Minggu kemarin. Kementerian Kesehatan Iran melansir sebagian besar korban tewas tersebut merupakan warga sipil. Kementerian Kesehatan Iran mengumumkan serangan militer Israel dalam 4 hari terakhir telah menewaskan sedikitnya 224 orang dan melukai 1.277 warga lainnya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, pada hari Minggu kemarin waktu setempat mengatakan 90% korban tewas merupakan warga sipil Iran. Israel terus menyerang sejumlah wilayah di Iran sejak hari Jumat pekan lalu. Serangan Israel menyasar sejumlah titik strategis di Iran, termasuk situs nuklir dan fasilitas militer Iran. Iran pun meluncurkan ratusan rudal ke arah Israel sebagai balasan atas agresi militer Israel. Namun sejumlah rudal Iran berhasil dihentikan oleh sistem pertahanan udara Israel dengan bantuan militer Amerika Serikat. Di sisi lain belum ada pembaruan jumlah korban tewas di Israel sejak minggu kemarin. Namun berdasarkan informasi terakhir, 10 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 300 orang terluka di pihak Israel. Sejak awal eskalasi, Israel menyatakan secara tegas bahwa target serangan militernya adalah menghentikan program rudal dan nuklir Iran. Namun tingginya jumlah korban sipil memicu kecaman internasional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi kemanusiaan tengah mengumpulkan dan memverifikasi data terkait dampak perang antara Israel dan Iran, guna menakar dampak serangan Israel terhadap penduduk sipil dan infrastruktur di kedua negara. Berbagai sumber ada di channel. Israel dikabarkan menghabiskan hingga 12 triliun rupiah per hari untuk mendanai perang melawan Iran. Anggaran besar ini belum termasuk kerusakan ekonomi yang lebih luas akibat konflik. Israel dilaporkan mengeluarkan sekitar 2,75 miliar shekel atau setara 12 triliun rupiah per hari untuk mendanai perang dengan Iran. Biaya itu meliputi operasi ofensif seperti serangan ke Iran serta pertahanan dari serangan balasan. Namun angka ini disebut hanya mencakup biaya langsung dan belum menghitung kerusakan sipil dan dampak ekonomi lanjutan. Mantan penasihat keuangan militer Israel Re'am Aminach mengatakan, serangan awal saja memakan 2,25 miliar shekel dalam sehari, sementara dampak ekonomi lebih luas seperti gangguan PDB belum bisa diprediksi. Pemerintah pun menetapkan target defisit anggaran 2025 sebesar 4,9% PDB atau sekitar 105 miliar shekel. Meski sudah memiliki dana cadangan, sebagian besar sudah terpakai untuk operasi militer di Gaza. Kini dengan konflik baru bersama Iran, tekanan anggaran Israel semakin besar. Pemerintah harus menghitung ulang kebijakan fiskal jika konflik berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah India melakukan inspeksi darurat terhadap seluruh pesawat Boeing 787 usai kecelakaan maut Air India di Ahmedabad pada Kamis 12 Juni 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan operasional dan menelusuri kemungkinan penyebab insiden. Pemerintah India menggelar inspeksi darurat terhadap seluruh armada pesawat Boeing 787 di negaranya usai kecelakaan tragis Air India di Ahmedabad Kamis 12 Juni 2025. Menteri Penerbangan Ram Mohan Naidu menyebut pengecekan ini mencakup seluruh aspek teknis penting, termasuk sistem kontrol elektronik mesin, parameter lepas landas, dan sistem bahan bakar. Total ada 34 unit Boeing 787 di India yang akan diperiksa. 8 unit diantaranya telah menjalani pemeriksaan mendesak dan sisanya akan menyusul dalam waktu dekat. Di mana Air India tercatat mengoperasikan 33 unit dan 1 unit lainnya milik maskapai Indigo. Adapun pemerintah India juga menelusuri kemungkinan faktor penyebab jatuhnya pesawat, termasuk kegagalan daya dorong mesin hingga posisi flap dan roda pendarat saat tinggal landas. Kecelakaan ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah penerbangan India dengan korban tewas mencapai 279 jiwa. Insiden tersebut turut mengguncang kepercayaan publik terhadap armada Boeing jarak jauh milik nasional. Berbagi sumber IDX Channel.
Ekonomi Uni Emirat Arab tumbuh solid 4% sepanjang 2024. Lonjakan sektor non-migas jadi motor utama pertumbuhan. Ekonomi Uni Emirat Arab mencatat pertumbuhan PDB real sebesar 4% pada 2024. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh sektor non-migas yang berkontribusi lebih dari 75% terhadap total PDB nasional. Aktivitas non-migas sendiri tumbuh pesat 5% secara tahunan. Selain itu, sejumlah sektor utama mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun lalu. Transportasi mencatat pertumbuhan tertinggi 9,6%, seiring lonjakan 10% dalam lalu lintas penumpang udara. Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh 8,4% berkat meningkatnya arus investasi. Adapun Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab Abdullah bin Tauk Al-Mari menyebut pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Uni Emirat Arab terus mendorong diversifikasi sektor ekonomi dalam kerangka visi Uni Emirat Arab 2031, di mana fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang tanpa bergantung pada migas. Berbagai sumber ada di channel. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga rumah baru di China pada Mei 2025 mengalami penurunan paling dalam sejak 7 bulan terakhir. Penurunan tersebut menggambarkan rencana kebijakan para pejabat di China untuk kembali memberi stimulus bagi sektor properti. Harga rumah baru di 70 kota di China tercatat turun 0,22% pada Mei 2025 dibanding April 2025. Penurunan tersebut lebih dalam dibanding April 2025 yang mencatatkan penurunan harga rumah sebesar 0,12% secara bulanan. Sementara itu, harga rumah bekas di China pada Mei 2025 tercatat turun 0,5%. Angka penurunan tersebut menjadi yang terdalam sepanjang 8 bulan terakhir. Penurunan harga properti di China ini pun menjadi penanda berakhirnya efek stimulus properti yang telah diberikan oleh pemerintah negeri tirai bambu tersebut pada September 2024. Pada pertemuan Dewan Negara di Jumat pekan lalu, Perdana Menteri China Li Qiang mengungkapkan akan merilis sejumlah kebijakan untuk mendorong pasar real estate di China kembali bergairah. Presiden Prabowo Subianto mendapat undangan khusus pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan khusus dari Presiden Putin ini untuk ke Rusia semakin membuktikan bahwa Indonesia dipandang di mata dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim undangan khusus pertemuan bilateral secara spesial dengan Presiden Prabowo Subianto. Undangan khusus dari Presiden Putin untuk ke Rusia di tengah situasi global yang penuh tantangan saat ini tentunya menjadi kepercayaan tersendiri bagi diplomasi Indonesia di kancah internasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan diterima secara resmi oleh Presiden Putin pada 19 Juni 2025. Selain itu, Prabowo Subianto juga akan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum 2025, di mana Presiden Prabowo akan menjadi pembicara utama dalam forum ini. Di sisi lain, Keskap mengungkapkan kunjungan khusus undangan Vladimir Putin ini juga memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin ini semakin membuktikan bahwa Indonesia semakin dipercaya oleh dunia internasional. Presiden sendiri diagendakan akan menghadiri undangan khusus Presiden Putin ke Rusia setelah melakukan kunjungan kenegaraan dari Singapura. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel.